Selamat sore, perkenalkan nama saya Jeffrey Lestaluhu. Di sini saya coba menjelaskan perihal Job Safety Analysis atau biasa kita singkat yaitu JSA. Job Safety Analysis tujuan memahami SOP atau standar operasional prosedur dan memahami Job Safety Analysis atau JSA. Standar operasional prosedur uraian secara tertulis langkah demi langkah dalam melakukan suatu pekerjaan yang telah direview dan disahkan oleh perusahaan. Seluruh pekerjaan harus memiliki standar operasional prosedur. Apakah JSA? Suatu kejadian sistematis dan bertahap terhadap semua potensi kejadian bahaya yang terdapat di setiap langkah kerja untuk dapat menentukan berbagai tindakan pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari kejadian berbahaya tersebut selama proses persiapan dan pelaksanaan suatu pekerjaan. Mengapa kita butuh JSA? Karena berbagai bahaya sangat mungkin terdapat di dalam pekerjaan rutin sehari-hari. Bahaya-bahaya baru mungkin timbul yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dari peralatan, material, proses maupun lingkungan kerja. Dan prosedur dan sistem izin kerja yang ada dapat saja tidak mencukupi untuk mengidentifikasi dan pengendalian bahaya-bahaya. Prosedur PTW mungkin tidak ada atau tidak mencukupi dalam mengidentifikasi bahaya dan pengendalian bahaya. Manfaat dari JSA sendiri, Job Safety Analysis sendiri adalah memberikan pemahaman yang sama bagi setiap orang mengenai apa yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara aman. Yang kedua, alat yang efektif untuk merencanakan pekerjaan yang jarang dilakukan. Yang ketiga, membantu dalam menyusun prosedur keselamatan untuk pekerjaan baru atau yang dimodifikasi. Hal-hal penting dari hasil JSA dapat dimasukkan ke dalam safety checklist, pre-job briefing, safety observasi, dan topik untuk safety meeting. Yang kelima adalah suatu alat yang efektif untuk pelatihan bagi pekerja baru. Kapan JSA diperlukan? Saat adanya suatu pekerjaan baru dilakukan menjadi standar kerja yang baku. Saat menjadi suatu persyaratan tertentu atau requirement. Yang pertama new work, yang kedua requirement, yang ketiga different. Itu saat adanya perbedaan dalam metode peralatan, kondisi area lingkungan, dan frekuensi kerja. Kapan JSA dibutuhkan? Perubahan pekerjaan baru, bahaya-bahaya baru mungkin timbul yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam peralatan material, proses maupun lingkungan kerja. Pekerjaan-pekerjaan dengan tingkat kecelakaan tinggi, pekerjaan yang belum memiliki SOP untuk memerlukan pengecualian dari SOP yang ada. Pekerjaan yang kompleks atau melibatkan berbagai disiplin departemen. Terminologi utama terhadap JSA adalah satu, bahaya. Setiap sumber yang memiliki potensi untuk mengakibatkan cedera atau kerugian. Cedera kerugian dapat berkenaan dengan cedera manusia, kerusakan pada alat, kerusakan harta benda, kerugian produksi, kerusakan terhadap nama baik, citra perusahaan, atau kombinasi dari ini.
Sumber-sumber bahaya. Sumber bahaya biasanya yaitu biologi, radiasi, suara, gaya berat, tekanan, mekanikal, zat kimia, temperatur, gerakan elektrikal. Sumber bahaya kesalahan manusia. Yang pertama, kesalahan manusia tidak disengaja, salah pelaksanaan atau pelanggaran, salah keputusan, kekeliruan, toleransi, penyimpangan. Identifikasi bahaya: perilaku agresif, bau menyengat, kutu, taring tajam, gerakan tidak terkendali, kuku runcing. Ini identifikasi bahaya terhadap binatang seperti anjing. Terminologi utama yang kedua adalah kejadian berbahaya. Suatu kejadian tidak diinginkan yang mempunyai potensi untuk mengakibatkan cedera atau kerugian. Suatu kejadian berbahaya timbul di tempat kerja apabila bahaya-bahaya yang ada menimbulkan suatu kejadian yang dapat mengakibatkan terpaparnya orang, alat, atau benda lain dengan energi tak terkendali dari bahaya sendiri. Bahaya, kejadian berbahaya, kerugian. Fall to lower level, jatuh ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, full on same level, jatuh di tempat yang datar. Yang ketiga, truck against, menabrak, membentur benda diam atau bergerak. Yang keempat, struck by, terpukul, tertabrak oleh benda bergerak. Caught in, termasuk terjepit pada benda runcing. Caught between, terjebak di antara objek besar. Contact with, terkena atau terpapar listrik, kimia, radiasi, panas, dingin. Bahaya, kejadian berbahaya. Bekerja di ruangan tertutup terbatas, pekerja dapat terpapar dengan udara yang kekurangan oksigen yang mengakibatkan sulit bernapas, hilangnya kesadaran atau kematian dalam beberapa menit. Yang kedua, api. Ledakan dapat terjadi dengan adanya udara yang mudah terbakar dan sumber nyala api, misalnya percikan api atau alat listrik. Ketiga adalah pekerja dapat terpapar dengan udara beracun yang mengakibatkan sakit atau kematian. Apa itu kendali? Kendali adalah suatu strategi, mekanisme atau pendekatan untuk menghapuskan suatu hazard atau mengurangi tingkat resiko yang berhubungan dengan terpaparnya pada suatu atau hazard, seperti menguncinya kandang baja, prosedur penanganan, peralatan pelindung. Langkah-langkah atau penyusunan jasa di satu perusahaan itu menguraikan langkah dan peralatan kerja, identifikasi bahaya dan risiko setiap langkah kerja. Yang ketiga menetapkan pengendalian atau setiap bahaya dan risiko yang diidentifikasi. Yang keempat mengajukan persetujuan JSA. Yang kelima sosialisasi dan dokumentasi. Job mengisi bensin. Misalnya, job mengisi bensin di mobil. Langkah pekerjaan terlalu rinci. Yang pertama, parkir kendaraan, matikan mesin, angkat rem tangan, keluar dari mobil, jalan ke samping belakang mobil, buka tutup tangki bensin,
jalan ke tempat pompa bensin, ambil gas nozzle dari pompa bensin, masukkan gas nozzle ke tangki bensin mobil, isi tangki bensin mobil. 11. Kembali gas nozzle ke pompa bensin. 12. Tutup tangki bensin, masuk ke dalam mobil. 13. 14. Nyalakan mesin mobil. 15. Turunkan rem tangan. Langkah pekerjaan terlalu umum. Yang pertama, matikan mesin mobil. Yang kedua, isi tangki bensin. Yang ketiga, nyalakan mesin mobil. Masih di job mengisi bensin misalnya. 1. Parkir kendaraan, matikan mesin dan angkat rem tangan. Yang kedua, keluar dari mobil serta buka penutup tangki bensin. Yang ketiga, masukin gas nozzle ke tangki bensin mobil. 4. Isi tangki bensin mobil. 5. Kembalikan gas nozzle ke pompa bensin. 6. Tutup tangki bensin dan masuk ke mobil. 7. Nyalakan mesin mobil dan turunkan rem tangan. Kita masuk ke mengidentifikasi kejadian bahaya di tiap langkah. Yang langkah pertama adalah tiap kejadian berbahaya mulai dengan memakai kata-kata yang menguraikan kejadian seperti bekerja terpukul oleh pelepasan hidrokarbon atau pekerja jatuh ke. Yang kedua, menggunakan kondisi satu kejadian bisa membantu menjelaskan hal penting yang berhubungan dengan kejadian tersebut. Contoh, pekerja bisa terjebak antara benda, diam dan bergerak bila ada pekerjaan mesin, maju mundur atau naik turun dan menyebabkan personil injured atau RWC dan LWC. Mengidentifikasi pengendalian yang dibutuhkan untuk tiap kejadian berbahaya menunjuk pada tindakan pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah peristiwa kejadian berbahaya atau untuk memanage dampaknya pada orang, lingkungan, properti, produksi, dan nama baik. Setiap tindakan pengendalian dimulai dengan kata yang menjelaskan tindakan. Tegaskan apa yang harus dilakukan atau jangan dilakukan atau menghindari kecelakaan. Hindari pernyataan umum seperti berhati-hatilah, berjaga-jagalah, waspadalah. Mengidentifikasi tindakan pengendalian yang dibutuhkan. Saat menentukan tindakan pengendalian, hierarki seperti di bawah ini harus dipatuhi. Yang pertama, elimination untuk menghilangkan eliminasi bahaya dan kejadian berbahaya difasilitasi equipment atau proses atau menggantikan proses, equipment, material atau faktor lain untuk mengurangi bahaya. Mengidentifikasi tindakan pengendalian yang dibutuhkan equipment atau kontrol jika bahaya tidak bisa dihilangkan. Engineering control bisa untuk mengurangi. Seperti contoh, memagari membatasi bahaya menggunakan kabin tertutup penutup untuk peralatan bising. Mengisolasi bahaya dengan interlock, pelindung mesin, pelindung serpihan, logam, pasir, tirai, pengelasan, dan sebagainya. Memindahkan atau membelokkan bahaya seperti pada sistem ventilasi. Menyiapkan pekerjaan dan mengkomunikasikan JSA. Orang yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pekerjaan akan melengkapi rekomendasi JSA selama persiapan pekerjaan dan mengkomunikasi JSA pada semua pihak yang terlibat. Aktivitas yang akan dilakukan seperti menyampaikan bahaya, kejadian bahaya, dan tindakan pengendalian pada semua pekerja dan pada pihak yang terlibat.
Memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan dan syarat-syarat sudah terpenuhi sebelum dan selama pekerja berlangsung. Memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang teridentifikasi dalam JSA dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas penjelasan saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.